Ya, halo teman-teman semua. Jadi sore ini saya akan menyambung video yang sebelumnya tentang menjawab DM ya. Jadi eh, hari ini saya akan coba menjawab DM lagi di Instagram saya. Memang belum semua bisa saya jawab, terlalu banyak dan saya juga nggak sempat menjawab satu persatu walaupun saya coba menjawab satu persatu tapi terlalu banyak, makanya saya pikir mungkin saya bisa jawab secara langsung sepertinya aja gitu ya dari YouTube. Jadi hari ini saya akan coba jawab lagi, mungkin agak banyak aja kali ini ya supaya bisa bisa menjawab banyak pertanyaan. Oke, ini pertanyaan pertama soal ada pasien yang OTG ya, orang tanpa gejala, sudah dinyatakan positif di tanggal 9 Agustus dan dia bertanya apakah sudah sembuh atau enggak gitu. Dan ada rencana mau PCR besok. Jadi sebetulnya untuk pasien yang gejala ringan atau bahkan OTG gitu ya, itu tidak perlu lagi sebetulnya untuk periksa PCR, nggak perlu lagi karena hasilnya itu tidak menentukan kesembuhan. Karena kita tidak berpatokan pada hasil PCR untuk menentukan kesembuhan. Hasilnya bisa aja positif, bisa aja negatif. Kalau misalnya bangkai-bangkai virusnya masih ada, hasilnya bisa positif, ya, bisa positif gitu. Syukur kalau misalnya bangkai virusnya sudah nggak ada gitu, ataupun sudah dalam level yang rendah sehingga PCR negatif itu mungkin ya syukur ya. Tapi kalau misalnya positif kan jadi beban psikologis gitu. Jadi sebetulnya saya tidak menyarankan untuk mengulang PCR besok. Jadi lebih baik ke dokter aja, ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Jadi nanti di sana mereka akan menilai bahwa uh, si penanya ini bisa selesai isoman atau enggak. Sebetulnya kalau saya sih menilai ini sudah selesai ya, sudah selesai isoman ini. 9 Agustus ya udahlah sebetulnya ya, 9 Agustus kalau misalnya tak ada gejala 10 hari udah selesai, jadi selesai, boleh lepas isolasi gitu dan sudah boleh beraktivitas lagi. Oke, ini pertanyaan kedua. Ini eh, pasien ini menanyakan kapan dimulai hitungan isolasi mandirinya ya. Kalau misalnya kasusnya seperti ini, maka kita akan hitung sejak ada gejala. Jadi ini tanggal 9 ada gejala terasa panas seperti mau demam, hanya meriang saja katanya. Jadi kita mulainya sebenarnya dari situ gitu. Jadi tanggal 9-nya hari pertama, lalu bisa dihitung sampai 10 plus 3. Jadi kalau misalnya em, sudah apa namanya, sudah sudah isolasi mandiri 10 hari tambah 3 hari, jadi totalnya kurang lebih 13 hari sebetulnya ya gini. Dengan catatan sampai hari ke-10 itu sudah nggak ada gejala, jadi kita bisa uh, lepaskan isolasinya di hari ke-13. Oke, pertanyaan ketiga uh, menanyakan tentang apakah kalau misalnya misalkan positif COVID dan dia tidak tahu positif, lalu kemudian divaksin gitu sebelum 3 bulan, apakah ada efek buruknya atau enggak? Jawabannya enggak ada sebetulnya ya, aman-aman aja. Jadi enggak ada efeknya, hanya saja kenapa disuruh 3 bulan karena juknis dari pemerintah mengharuskan 3 bulan dulu menunggu karena stok kita terbatas. Ya, anosmia sesudah apa namanya, sesudah penyembuhan ya, masih masih mengalami anosmia itu memang bagi beberapa orang bisa kita temuin. Pemulihannya bisa lama, bisa cepat. Tapi secara teori rata-rata 90% akan pulih dalam 4 minggu pertama atau 1 bulan. Selebihnya bisa lewat 1 bulan, bisa berbulan-bulan dan pasien kita juga ada yang sampai 8 bulan gitu.
Eh, kita bisa tahu cepat atau enggak itu nggak bisa kita prediksi, tapi sebetulnya ya harapan kita kan sebenarnya cepat ya. Nah, biasanya kita anjurkan untuk smell training ataupun latihan penciuman. Jadi untuk kasus seperti ini kita anjurkan untuk smell training aja, atau kalau mau boleh ke dokter THT. Jadi nanti akan dinilai barangkali ada penyakit lain yang juga ikut berkontribusi menyebabkan anosmia. Untuk masalah cek darah ataupun toraks ya, untuk cek darah sih saya rasa sebetulnya tidak ada keharusan ya untuk cek darah. Tapi kalau misalnya sudah ke dokter dan diminta cek darah, ya udah nggak apa-apa dicek darah aja. Tapi kalau kalau eh, situasi kondisi seperti ini sih harusnya nggak usah. Nah, kalau yang ini banyak yang nanya ya. Kalau misalnya vaksin pertama, setelahnya ternyata positif, untuk vaksin keduanya ya menunggu 3 bulan sesuai juknis saja. Eh, Alasannya pertama ya karena stok terbatas, dan yang kedua penyintas masih punya kekebalannya. Penyintas juga sebenarnya cukup lama, beberapa bulan ya. Sel memorinya bisa bertahan sampai 8 bulan, jadi sebetulnya nggak perlu buru-buru. Nah, stok vaksin yang ada kita kita kasih kesempatan dulu untuk yang belum pernah sakit. Nah, jadi harapannya kita bisa punya kekebalan bareng-bareng nih. Itulah herd immunity gitu. Oke, pasca Sinovac yang pertama ada nyeri di bagian bagian penyuntikan ya. Dan apakah boleh minum PCT? Nggak apa-apa, nggak masalah sebetulnya. Yang perlu di apa namanya, yang tidak boleh ya sebetulnya itu kalau misalnya konsumsi paracetamolnya sebelum vaksin gitu, itu nggak perlu dan sebaiknya jangan lah, karena kita belum tahu efek dari anti nyeri dengan vaksinnya. Soalnya waktu penelitian dari vaksin-vaksin ini, para relawan tidak ada yang konsumsi anti nyeri. Jadi kita nggak tahu eh, efek nantinya gimana gitu. Tapi kalau misalnya sesudah sesudah vaksin nyeri, nggak masalah dikonsumsi aja, nggak apa-apa gitu. Sejauh ini sih nggak ada efek apa-apa ya kalau dengan obat anti parasit Kobantrin dengan vaksin tuh nggak ada efek apa-apa, jadi nggak masalah. Apalagi ini sudah 1 minggu gitu, jadi nggak masalah, boleh dikonsumsi. Sebetulnya long covid ini kan sudah kita nyatakan sembuh, jadi bukan sakit lagi. Apakah long covid boleh vaksin? Itu sebenarnya tergantung kondisinya gimana, apakah memang mampu secara fisik untuk menerima vaksin atau enggak. Biasanya sih kita kalau misalnya kondisinya kurang fit, ada batuk atau misalnya meriang-meriang, nggak enak ke badan, itu kita tidak anjurkan. Kita minta untuk datang lagi, kita tunda vaksinasinya. Karena nantinya akan rancu untuk penilaian KIPI, efek pasca vaksin gitu. Kita nggak tahu apakah nanti nyeri-nyeri ini ataupun batuk-batuk atau pilek ini karena vaksinnya atau bukan gitu. Jadi ini kan vaksin baru, jadi pencatatan KIPI itu harus jelas dan sebetulnya sangat penting. Makanya, nah kalau misalnya kurang fit, sebaiknya ditunda dulu. Kalau untuk long covid sih tergantung fisiknya mampu atau enggak aja sebetulnya. Oke, ini juga cukup sering ditanya ya. Kalau misalnya vaksin pertama sudah dilakukan, kemudian jaraknya yang kedua tuh cukup lama, mungkin karena terlambat atau ditunda gitu ya. Apakah eh, masih ada efeknya atau enggak karena terlalu jauh? Nggak masalah. Jadi segera aja langsung divaksin, nggak perlu ditunda-tunda lagi. Karena kan prinsipnya adalah selama eh, sel memori dari vaksin pertama masih ada, vaksin kedua itu masih bermanfaat untuk diberikan. Tapi memang tidak perlu terlalu jauh jaraknya sebetulnya. Jadi sebaiknya ketika sudah vaksin pertama, lalu vaksin keduanya harus sesuai jadwal. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan,
eh, memang setelah ditunda langsung divaksin aja. Wah, kalau misalnya kasus seperti ini sebenarnya berbahaya ya, karena apalagi ini antigen gitu. Jadi antigen ini positif kalau level virusnya cukup banyak. Kalau misalnya level virusnya sedikit atau memang dalam masa penyembuhan itu pasti negatif. Biasanya seperti itu. Dan kenapa kita mengharuskan isolasi minimal 10 hari? Karena itu adalah masa di mana seminimal mungkin penularan bisa kita hindari gitu. Jadi kalau misalnya eh, awalnya positif dan ini mungkin jaraknya baru 5 hari gitu, 5 hari langsung masuk kerja itu sangat berbahaya. Jadi harus minimal 10 hari. Dan kalau memang dia punya gejala ya harus ditambah durasi isomannya gitu, nggak bisa dengan 10 hari aja. Yang seperti ini waduh ini berbahaya banget, jadi bisa membuat apa namanya menularkan ke orang lain, jadi berbahaya sekali sebetulnya ya. Ya, untuk menentukan kesembuhan dari satu orang pasien COVID itu harus penilaian oleh dokter ya. Yang dinilai itu banyak. Pertama, memang klinisnya bagaimana. Kalau misal dari awal tidak bergejala sampai selesai isolasi udah itu sangat bagus sebetulnya. Tidak ada gejala dan masa isolasi juga sudah lengkap, itu bisa kita katakan selesai isolasi tanpa harus periksa apapun lagi gitu. Nah, untuk kasus seperti ini tetap aja walaupun memang sudah fit, tetap aja untuk menyelesaikan secara lengkap masa isolasi yang dianjurkan. Jadi tergantung ini berapa lama diminta dokternya awalnya. Kalau misalnya memang 10 hari ataupun 14 hari atau berapa hari itu diikutin, nanti begitu selesai boleh konsul lagi ke dokter di puskesmas atau rumah sakit untuk menentukan ini sudah selesai isolasi atau enggak gitu. Gitu aja sih, gak usah repot-repot. Jadi eh, kita nggak bisa menentukan seseorang itu sudah aman atau enggak hanya berdasarkan gejala aja tapi masa isolasi belum selesai, itu nggak bisa. Ya, jadi sebenarnya ini sudah pernah saya bahas ya, sudah pernah saya jawab di Instagram saya buat di story mengenai kemungkinan pengentalan darah pasca vaksin AstraZeneca. Apakah karena vaksinnya atau tidak itu masih butuh penelusuran lebih jauh. Tapi sebetulnya walau kalaupun memang ini akibat vaksinnya, nggak perlu khawatir sebetulnya. Karena angka kasus ataupun kejadian pengentalan darah pada vaksin AstraZeneca itu 0,008%. Jadi sangat kecil sekali, sangat kecil. Sementara pengentalan darah akibat COVID itu bisa sampai 33%. Jadi kan jauh banget ya. Apalagi kalau misalnya merokok itu sekitar 2 sampai 6% kalau nggak salah pengentalan darahnya. Jadi saya rasa sih masalah seperti ini nggak perlu dikhawatirkan karena ya merokok aja bisa lebih tinggi risiko pengentalan darahnya daripada vaksin. Nah, lebih baik divaksin gitu kan. Jadi nggak perlu takut. Oke, saya nggak tahu ada berapa DM yang sudah saya jawab. Jadi masih banyak lagi sebenarnya, tapi ini akan saya coba jawab secara ini ya, langsung aja saya jawab. Saya ketik aja soalnya rata-rata sih yang lain sama semua pertanyaannya seputar vaksin kedua, kapan dosis vaksinnya dan macam-macam. Jadi rata-rata sama aja. Untuk yang pertanyaan berbeda sih udah kita bahas di sini. Oke, barangkali sekian dari saya. Untuk berikutnya nanti kita akan bahas lagi soal pertanyaan-pertanyaan soal COVID ataupun kesehatan lainnya. Jadi sampai jumpa di video saya berikutnya.